Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih bergema dan tak mau. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita siapkan hati untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas pernyataan-Mu kepada kami pada sore hari ini, hingga kami dapat berkumpul di tempat Ibu Sian di lingkungan Santo Yohanes Rasul. Ya Bapa, kami akan memulai proses kami, dinamika kami dalam berlingkungan. Terima kasih Pak Gus. Yang saya hormati Romo, Mas Gus dan Pak Hirman dan Bapak Ibu semuanya, selamat sore berkah dalam. Untuk saya selama jadi ketua lingkungan Yohanes Rasul, saya kira lancar-lancar saja Romo. Dalam arti untuk doa rutin yang ketepatan sekitar ada 9 sampai 10 rumah. Dalam arti itu bergilir, jadi seandainya prapaskah 5 atau 6 kali pertemuan bergilir. Nanti untuk bulan Maria, Rosario dan Advent dan seterusnya bergilir, tidak ada hambatan. Cuma ada beberapa umat yang tidak bersedia ketepatan. Bahkan dari Pak Agus, kegiatan sudah cukup banyak. Seperti Anjak Sana, lebih kalau ada rencana meninggal dunia itu masih dipimpin Pak Agus sendiri. Terus untuk kesiapan yang mau menerima komuni yang dari orang tua yang sudah lansia itu, asinnya sudah siap semua. Di sini ada asin 2 roh. Tapi untuk yang mau menerima itu kalau didatangi belum siap dan belum siap. Saya kira untuk kegiatan dari Yohanes Rasul di lingkungan itu, karena kemarin sudah ada kendala pandemi itu, untuk yang ajak sana sudah kemarin seperti dari Natal, Paskah itu kita tetap berajak sana di kemarin Kajar, seperti Kajar. Kami kira Romo untuk menambahkan Pak Agus. Terima kasih Ibu dan saudara-saudari, selamat malam dan berkah dalam. Terima kasih Pak Bing untuk memfasilitasi pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi kalau doa rutin itu kan 1 jam tuh di sini. Disiplin ya Pak Pariman. 1 jam, kita nanti juga 1 jam. Jadi, oh jangan. Ya jangan nanti kapok. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jadi agenda kegiatan malam hari ini sebenarnya sudah lama seharusnya kita lakukan, tetapi kita tahu 2 tahun pertama itu kita takut-takut kumpul ya, kita takut-takut kumpul. Kemudian tahun ketiga itu masih banyak hal yang harus kita kerjakan bersama, sehingga baru bulan Juni ini kita bisa mengadakan sarasehan lingkungan
Karena bulan-bulan lain itu kan seringkali penuh ya. Prapaskah itu umat sudah acara pendalaman, sekian pertemuan dan harus semua, sehingga kadang-kala satu malam itu dirapel. Ada beberapa tempat lingkungan atau stasi itu satu malam itu dirapel 2 pertemuan. Bayangan saya kurang muntah-muntah gitu ya. Kalau serius itu muntah-muntah loh itu sebenarnya, karena prosesnya kan panjang. Sekedar menambah saja, karena yang dilihat sekarang ini kegiatan lingkungan. Kelihatannya saya yang paling tua di sini, jadi paling tidak sedikit bisa menyumbang. Sebetulnya di lingkungan kami itu ada hal-hal yang mungkin Bapak Ketua Lingkungan juga ya bukan tidak menyadari, tapi tidak tahu. Banyak di antara kita yang tidak bisa ditempati rumahnya bukan karena tidak mau atau khawatir ngetok ke subuhan atau apa, tapi ini yang jelas ada yang tidak bisa karena kita tidak bisa masuk rumahnya, yang terletak di jalan besar, naruh sepeda gak iso, naruh mobil gak bisa. Jadi beliau ini kalau ada kegiatan doa di tempat lain wis tak kayak subuhan, itu kan sama juga ya. Jadi mungkin Pak Ketua nggak tahu, saya yang tahu karena sering wis omahe ngono wae, nanti saya syukur. Itu mungkin bisa ditiru oleh lingkungan lain. Rumahnya tidak ditempatkan, tapi memberikan kepada teman atau tetangganya yang bisa ditempatkan. Ini yang terjadi di lingkungan kita. Mungkin Bapak Ibu banyak yang tidak tahu juga. Saya mengambil itu, saya baru mendengar itu pertama kali. Setelah acara makan siang itu saya tanya, Pak Sis, artinya apa ya Pak? Kok konco ngopi ngantel gak terpisahkan selawase, gak mau dipisahkan. Terus dia cerita, ya dulu Mbak, di lingkungan saya itu jarang ada orang banyak yang ikut doa, juga jumlahnya sedikit. Waktu lalu dibikin setelah doa itu acara ngumpul-ngumpul ngopi bapak-bapak, dari situ kok bertambah banyak yang ikut, bahkan sering ketemuan janjian kalau ngopi di sini mereka ikut datang, yang biasanya tidak pernah doa karena lingkungan ada kopi-kopi itu datang ngopi lalu mau juga akhirnya datang doa. Kalau di Yunus kan juga sama. Kalau dalam pertemuan ini ada gagasan-gagasan pencerahan dari Roh Kudus itu kemudian tidak menjadi hilang. Kemudian silakan nanti ya lingkungan untuk kemudian menindaklanjuti itu. Karena memang pertemuan perjumpaan apapun itu bentuknya, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang rohani misalnya, itu menjadi sesuatu yang penting ya, penting dalam hidup sebuah komunitas. Kalau lingkungan, komunitas, stasi itu sudah semakin jarang berkumpul, maka itu tantangannya akan semakin berat. Saya menjumpai hal-hal yang demikian. Baik Bapak Ibu, itu beberapa hal yang kita sharingkan. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan, monggo. Tidak harus selalu berkeluh kesah, tidak harus selalu usul. Cerita saja ya, boleh ya. Atau asisten-asisten imam kita bisa bercerita ketika ngirim komuni, yang mau bagaimana pengalaman batinnya ketika melayani yang sakit, atau ketika memimpin ibadah, atau ketua stasi juga, ketua lingkungan juga bisa curhat bagaimana menjadi ketua lingkungan. Tapi yang enak-enak aja Pak Bing, nanti tahun depan nggak ada yang mau jadi ketua lingkungan kalau nggak enak-enak. Ya semacam itu ya. Atau jenengan misalnya, ayo kita rutin ziarah lagi tahun depan ke Belilen misalnya, kan ada Belendang misalnya, monggo saja. Nanti mereka
lalu daftar Romo. Saya urun ini, yang si B urun ini. Jadi kalau dulu kan enggak, dulu yang ketempatan ya keluarkan sukuan. Nah, saya kira kan itu kasihan, berat juga. Dan sekarang saya sistemnya ketempatan, tidak usah keluar sukuan, yang keluar nanti yang mereka yang lain gitu Romo. Saya kira cuma itu aja. Terima kasih. Dan kita berharap semoga Petrus Paulus itu kan dua pribadi yang istimewa ya. Petrus itu terkenal keluarnya ke bangsa-bangsa, Petrus itu di dalamnya Yahudi, Paulus itu terkenal keluarnya ke bangsa-bangsa yang lain. Itu juga menjadi semangat kita semua di Yohanes Rasul ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Para Rasul juga berkumpul bersama engkau. Kami percaya bahwa engkau juga hadir di tengah-tengah kami dalam perjumpaan kami pada malam hari ini. Kami hendak kembali ke tempat kami masing-masing. Biarkanlah berkat rahmat-Mu juga senantiasa menyertai kami dalam hidup di tengah keluarga, pekerjaan, dan pula dalam karya-karya pastoral, kegiatan-kegiatan gereja di keluarga kami, di lingkungan yang Rasul ini, pun pula di paroki kami. Biarkanlah Engkau sendiri yang senantiasa membimbing dan juga menuntun kami semua, dan kami tidak beristirahat. Nanti kiranya Engkau juga yang berkenan memberkati istirahat kami, sehingga besok kami boleh kembali bangun untuk melanjutkan karya-karya kami. Doa ini kami aturkan pada ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama saudara-saudari sekalian, beserta dengan seluruh keluarga, juga semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita ini, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pada Romo, Mas Bos, dan Herman, juga Bapak Ibu semuanya. Sekian, terima kasih. Hati-hati ya yang nyebrang, Pantura ramai. Terima kasih. Yohanes Rasul. Ya. Yohanes Rasul. Ya. Kan?